傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前行くなてめえら。Manga Boku no Hero Windbreaker episode yang ke-69-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada kesempatan ini, Hiragi yang sudah selesai bertarung melawan Kanon Banjo, akhirnya sekarang bisa datang untuk dapat membantu Sako sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Maafkan aku Sako, karena aku datang terlambat. Seharusnya aku bisa datang lebih cepat untuk bisa membantumu jika orang itu tidak melemparku menuju ke dalam sungai. Apalagi ini sebenarnya bukan masalah dari dirimu. Jadi aku merasa bersalah karena harus meninggalkanmu bertarung sendirian. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Sako pun langsung menjadi tersenyum. Karena sepertinya Hiragi sangat peduli kepada Sako dan juga khawatir kepada Sako. Berdasarkan hal itu, maka Sako yang nampak sangat malu akhirnya sekarang langsung membalasnya. Tenang saja, aku tidak masalah. Lagi pula, ini adalah pilihanku untuk bisa datang membantumu. Jadi sebaiknya kau istirahat saja dulu, keringkan bajumu, dan juga serahkan semua ini kepadaku. Mendengar ucapan itu dari Sako lagi, Hiragi pun kembali membalasnya. Kau benar, tapi akan lebih baik dan juga akan menjadi lebih cepat jika kita selesaikan masalah ini berdua. Oleh karena itu, ayo kita bertarung bersama-sama untuk dapat membersihkan mereka atau untuk dapat mengalahkan mereka semua di sini. Nah, menariknya, sesaat sebelum pertarungan dari Sako dan juga Toma Hiragi sebentar lagi akan dimulai, maka pada kesempatan yang sama itu, Hiragi pun langsung membuka handphonenya untuk dapat mengecek mengenai bagaimana keadaan di dalam medan tempur ini. Mengingat dirinya sangat khawatir dengan kondisi dari teman-temannya yang ada pada lokasi lainnya. Namun, ketika dirinya sudah mengecek handphonenya itu, maka Hiragi pun tiba-tiba saja langsung menjadi tersenyum. Karena menurut teman-temannya, Sakura dan juga Sugusita sekarang sudah mulai bergerak untuk dapat mengejar Yamato Endo menuju ke dalam sekolah. Berdasarkan hal itu, maka Hiragi pun sekarang bisa sedikit tenang. Karena dengan bergeraknya Sakura dan juga Sugusita, maka Hiragi pun jadi memiliki waktu untuk dapat bisa membereskan masalah pada jembatan yang kedua ini. Sampai pada halaman yang terakhir tersebut, Hiragi pun akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, Sakura, Sugusita, kalian berdua memang sangat bisa diandalkan. Oleh karena itu, maka untuk sekarang, aku akan bergantung kepada kalian berdua sebelum aku bisa datang menuju ke tempat kalian. Nah, setelah sedikit potongan cerita singkat dari Hiragi di atas, maka pada halamannya berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam medan tempur yang lainnya, alias menuju ke dalam lokasi jembatan yang ketiga. Di mana mulai dari sini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama mengenai jalannya pertarungan menarik yang akan segera dilakukan oleh jenderal terkuat dari sekolah Sisi Toren, sekaligus satu-satunya orang yang bertarung tanpa menggunakan alas kaki. Tentu saja dari judul dan juga thumbnail, kami yakin kalian pasti sudah tahu siapakah yang sekarang akan kita bahas. Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Togamejo? Singkat cerita, tepat setelah Sakura sudah pergi meninggalkan Togamejo, maka di momen yang sama ini, Togame pun akhirnya kini langsung berjalan untuk dapat menghampiri tubuh dari Suji. Kemudian ketika dirinya sudah mulai mendekat, Suji yang sekarang wajahnya sudah nampak sangat terluka, akhirnya kini mulai berkata menuju kepada Togamejo. Haha, sepertinya hari ini aku sangat beruntung. Karena aku bisa bertarung dan juga aku bisa berhadapan secara langsung dengan orang terkuat nomor 2 dari kelompok Sisi Toren. Mengingat dari penampilannya saja, aku sekarang sudah tahu bahwa hanya ada satu orang di dalam dunia berandalan ini yang menggunakan pakaian seperti biksu dan juga menggunakan sendal kayu kapanpun dan juga dimanapun. Yang artinya bahwa memang benar kau ini adalah Togamejo yang terkenal. Tidak kusangka selebriti seperti dirimu ini malah memutuskan untuk bisa datang demi dapat membantu sekolah Furin. Padahal seharusnya Furin dan juga Sisi Toren adalah musuh abadi yang sama sekali tidak pernah bisa bersatu. Tapi meskipun begitu, aku sangat yakin sekali bahwa untuk sekarang dirimu pasti bisa membuatku menjadi terhibur, tidak seperti bocah-bocah sebelumnya. Mendengar perkataan itu dari Suji Aserao, Togame pun akhirnya mulai nampak menjadi kesal. Karena walaupun Suji sudah diajar habis-habisan oleh Sakura dan juga Sugusita, tapi untuk saat ini Suji masih saja meremehkan kekuatan dari mereka berdua.
Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, Togame pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Suji Hashirao. Woi, belajarlah untuk bisa mengingat nama dari orang lain. Karena orang yang baru saja mengajarmu itu bukanlah sekedar bocah biasa. Dan nama dari orang itu adalah Sakura Haruka. Jadi sebaiknya ingatlah nama dari orang itu sebelum aku bisa mengalahkanmu. Di momen inilah, Suji pun sekarang langsung membalasnya. Hah? Begitu ya? Baiklah, aku akan mengingat nama dari Sakura Haruka. Sebagai gantinya, dirimu juga harus mengingat namaku. Jadi mulai dari sekarang, aku akan memperkenalkan diriku lebih dulu kepadamu. Tapi, sesaat sebelum Suji bisa mengatakan namanya, dan juga sesaat sebelum Suji bisa memperkenalkan dirinya kepada Togamejo, maka pada kesempatan yang sama itu jugalah, Togame pun akhirnya seketika langsung memotongnya sambil berkata seperti ini kepada Suji. Diam, aku tidak perlu mengingatnya. Faktanya, aku tidak pernah ada niat untuk bisa mengingat namamu. Oleh karena itu, maka tanpa menunggu lama, sekarang mari kita langsung mulai saja jalannya pertarungan dari kita berdua. Mendengar tantangan itu dari Togamejo, Suji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada halaman tersebut, Suji dan juga Togame akhirnya langsung memutuskan untuk bisa berlari bersama-sama menuju ke arah lawannya masing-masing. Dengan niat untuk dapat menghajar dan juga mengalahkan para lawannya, menggunakan kekuatan maksimal mereka dari awal pertarungan ini. Nah, singkat cerita, pertarungan dari Togame dan juga Suji Hashirao berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Nah, singkat cerita, pertarungan dari Togame dan juga Suji Hashirao berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Di mana di dalam praktiknya, mereka berdua pun terus bertukar serangan satu sama lain tanpa ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Menyaksikan hal itu, Suo pun langsung menjadi sangat khawatir. Karena jika Togame bisa dikalahkan, maka pada lokasi jembatan yang ketiga, tidak ada satupun orang kuat lagi yang bisa menahan kekuatan dari Suji Hashirao. Yang artinya, jika Togame kalah, maka justru Suo Hayatolah yang selanjutnya akan bertarung untuk bisa menghadapi anggota dari Noroshi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik, sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Arima. Di mana pada momen itu, Arima pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Suo. Woi, kenapa dirimu malah menjadi bengong? Jangan bilang jika dirimu khawatir dengan keadaan dari Togamejo. Dengar, Togame adalah petarung paling kuat selain Tomiyama Choji di dalam kelompok dari sisi Toren. Jadi, walaupun pada waktu itu Togame sudah berhasil dikalahkan oleh Sakura Haruka, tapi fakta yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Mengingat pada waktu itu, Togame tidak pernah dikalahkan oleh Sakura, dan Sakura sendiri pun sudah menyadari mengenai hal itu. Karena di saat-saat terakhir, Togame justru malah menghentikan serangannya menuju kepada Sakura, supaya Sakura bisa mengajarnya lebih dulu. Atau dengan kata lain, di dalam pertarungannya melawan Sakura, Togame sama sekali tidak memiliki niat untuk bisa menang melawan Sakura. Jadi untuk bisa menembus kesalahannya kepada Sakura, maka Togame pun memilih untuk bisa menyerah dan juga memberikan kemenangan itu kepada Sakura. Jadi berdasarkan hal itu, maka jika Togame memutuskan untuk bisa bertarung dengan serius dari awal, sudah jelas anggota dari Noroshi itulah yang nantinya malah akan mengalami nasib buruk. Mengingat kenyataannya, Togame adalah seorang monster. Nah, setelah mendengar perkataan dari Arima, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertarungan dari Togame lagi. Di mana pada halaman itu, Togame pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mencoba untuk dapat mengangkat tubuh dari Suji Hashirao dengan menggunakan gerakan seperti ini. Yaitu dengan cara menabrak tubuh dari Suji Hashirao menggunakan kekuatan penuhnya dengan niat untuk bisa menangkapnya dan juga membanting tubuh dari Suji. Menyaksikan hal itu, Suji pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada kesempatan yang sama tersebut, Suji pun langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Kenapa orang itu terus melakukan gerakan yang sama? Dan juga kenapa orang itu terus mencoba untuk bisa menangkap tubuhku? Padahal, aku sudah bisa melepaskan diriku berkali-kali dari pelukan Togamejo. Tapi faktanya, dia masih saja terus mencoba untuk dapat mengulangi gerakannya lagi. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, kita pun juga bisa melihat dengan jelas bahwa dengan satu gerakan sebagai berikut, Suji pun langsung mencoba untuk dapat menyerang kepala dari Togamejo menggunakan tarik tendangan kaki kanannya. Walaupun pada akhirnya, semua serangan dari Suji barusan sama sekali tidak mempan kepada tubuh dari Togame. Serta, Togame pun selalu bisa berdiri kembali untuk dapat menangkap tubuh dari Suji lagi. Nah,
Adegan tabrak-tabrakan itu terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman yang berikutnya, Suji pun akhirnya sekarang langsung menjadi sadar bahwa tidak peduli apapun yang dilakukan, nyatanya Suji pun sama sekali tidak bisa menghentikan semua serangan dari Togame tersebut. Bahkan, sambil terlihat kebingungan, Suji pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Kenapa aku tidak bisa menghentikan serangan dari orang itu? Dan kenapa kekuatan dari orang itu sangatlah luar biasa besar? Pertama, ketika aku mencoba untuk bisa menahan serangannya, dan juga mencoba untuk bisa membanting badannya itu, maka aku pun selalu gagal untuk bisa melakukan hal itu. Kedua, ketika aku sudah mulai menendang dan juga membuat tubuh dari Togame menjadi terpental, tapi ternyata dia pun masih bisa kembali lagi, namun dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang sampai merasa bahwa kekuatan tabrakan dari orang itu sama saja seperti kekuatan tabrakan dari sebuah truk. Mengingat di dalam setiap tabrakannya, tubuhku pun langsung berhasil dibuat menjadi kram dan aku pun sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bisa bernafas. Nah, setelah Suji Hashirao sudah selesai mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa menunggu lama, Togame pun akhirnya kini langsung bergerak untuk dapat merubah serangannya dengan cara melepaskan pelukannya itu dari tubuh Suji Hashirao. Lalu, dia pun langsung memegang leher dari Suji sambil mendorong tubuh dari Suji menuju ke arah belakangnya dengan niat untuk bisa menjatuhkan tubuh dari Suji Hashirao menuju ke arah yang berlawanan. Akibatnya, keseimbangan dari Suji tentu saja sekarang langsung menjadi goyah. Hingga pada akhirnya, tubuh dari Suji sekarang langsung menjadi terjatuh dan dia pun sama sekali tidak bisa menahannya. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika kekuatan dari Togamejo ketika dirinya sudah bertarung dengan serius sangatlah luar biasa gila. Karena di dalam praktiknya, Suji pun sama sekali tidak bisa menghentikan semua serangan dari Togame barusan. Sampai pada akhirnya, justru malah tubuh dari Suji lah yang sekarang langsung berhasil dibanting menuju ke arah aspal. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.